Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat, pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, dari kasih pada Minggu Advent kita diperkenalkan orang tokoh besar, orang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, nabi terakhir iman kepercayaan kita. Dan menurut Tuhan Yesus, dia juga nabi yang terbesar. Tuhan pernah bersabda mengenai Yohanes Pembaptis itu, tidak ada orang yang dilahirkan perempuan besar selain Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis, dia hidup di padang gurun untuk mempersiapkan dirinya menyambut hari terakhir, hari kiamat, pada
menjauh dari kota yang pandang saat itu kota penuh dosa. Maka dia menyingkir, mempersiapkan diri dengan bertapa, bermati raga untuk menyambut kehadiran Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis tadi kita dengar dia mewartakan pertobatan. Dan sebagai ungkapan pertobatan, Pembaptis juga membaptis orang sebagai tanda tobat. Baptis Yordan. Semua orang, tidak hanya orang Israel tadi, sebut orang Romawi, rajanya siapa aja. Yohanes Baptis bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga orang-orang luar Yahudi. Supaya mereka bertobat, tanda pertobatan, mereka dibaptis. Dan setiap nabi, belum Yohanes Pembaptis, lalu menubuatkan supaya umat Israel biasa bertobat, arahkan diri kepada Tuhan. Tadi pada bacaan pertama kita baruh buatkan nanti Israel akan beri hidup yang damai sejahtera, asalkan hidup secara benar. Hidup penuh sukacita, asalkan takwa. Digambarkan pada saat mereka bawa oleh orang-orang Babilonia dari Yerusalem, kan tidak jalan kaki, padang gurun yang banyak jurangnya, lembahnya, kelok-kelok, turun gunung, dan naik gunung, turun gunung, dalam jalan kaki itu hidupnya penuh penderitaan. Nabi Baruk Yesaya. Tapi Nabi Baruk katakan, nanti Tuhan akan membebaskan kamu semua. Tadi dari Yerusalem ke Babilonia, jalannya berkelok-kelok, lewat pegunungan, lewat lembah, lewat jurang. Tuhan dan Babilonia balikan ke Yerusalem, lembah ditimbun, jurang juga diratakan, tak gunung kepras, bagaikan jalan tol lurus, dan bersukacita, bergembira Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari penjajah Babilonia. Pada waktu mereka dijajah, tindas oleh orang Babilonia, umat Israel merasakan punya banyak dosa. Maka untuk melambangkan ya hidupnya belok-belok, naik turun gunung, lembah, ngarai, tapi pada waktu dibebaskan, kita pulang bagaikan jalan tol lurus, sampai ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Asalkan hidup takwa, hidup penuh benar, sehingga hidup umat Israel yang bagaikan benang ruwet tadi, dan teruskan Tuhan sampai ke Yerusalem. Hidup yang sukacita, kembali ke Sion, ke rumah Allah. Relasi Allah dekat membuat hidup lurus, bahagia, dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis bukan menekankan nabi-nabi sebelumnya, menekankan hal-hal yang lahir. Babilonia, Yerusalem, jalan jauh, Babilonia, jalan Irak itu, padang gurun,
bukit-bukit, jurang, ngare, Yohanes Pembaptis bertobat, tapi memakai usaha manusia sekaligus mohon rahmat Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus di awal karyanya, bertobatlah. Bertobat bagi Yohanes Pembaptis perdalam oleh Tuhan. Bukan dari hal-hal lahir. Memang itu perlu tampakkan seperti Yohanes Pembaptis, mereka bertobat, hatinya, budinya itu dikandeng, mau dibaptis. Maka kita sering mendengar istilah dalam gereja metanoia, metafisika, meta adikodrati, meta di belakang yang nampak. Metafisika kita belajar di belakang fisik yang nampak. Adikodrati di belakang yang kodrat. Kita di belakang manusia, badanku, ya roh. Kadangkala orang sebut budiku, jiwaku, hatiku. Dan itu yang diharapkan oleh Yohanes, supaya kita semua itu diarahkan pada hal yang benar. Setia takwa kepada Tuhan. Dan kita diminta hidup mendalam. Maka dalam masa Advent ini seperti umat Israel mengeluh pada Tuhan karena berjalan kaki dari Yerusalem ke Babylon saat ditindas jajah oleh orang Babylon. Mereka jalan kaki lalu mengingat Sion, Maha Allah, indah. Bapak Ibu dulu mungkin ingat tahun Banten ada lagu ya, di tepi sungai Babylon, tepi sungai Babylon, bahasa Inggris ya. Bagaimana aku bernyanyi tentang Sion, tentang rumah Allah, kalau aku hidup ditindas, jajah di kota di pinggir sungai Babylon ini. Tapi kemudian mereka sukacita akan dibebaskan oleh Tuhan. Kita mohon supaya pikiranku, Yohanes Pembaptis pertobatan, hatiku, waku itu juga dibersihkan Tuhan dengan usahaku, karena manusia diberi rahmat kebebasan. Maka kita perlu dalam masa Advent merenung, artinya berjalan seperti umat berjalan. Gak usah berlari, gak usah naik kuda, gak usah artinya gemuruh. Merenungkan gerakan, perasaan, pikiranku, hatiku. Karena semua perbuatan jahat itu berasal dari hatiku, dari pikiranku, dari jiwaku. Kalau aku berbuat tidak adil itu akarnya sudah di dalam pikiranku. Kalau aku banyak orang yang memperkosa, nyiksa orang, itu tidak ada di dalam pikiranku. Yang cabul itu pikiranku, budiku, bukan orang lain. Kebanyakan kita menuduh orang lain banyak pemerkosaan karena cewek-cewek pakaiannya seksi-seksi atau apa. Yang cabul itu pikiranku, budiku. Coba Bapak Ibu lihat di Pulau Bali, kebanyakan orang-orang bule atau di barat di Eropa, karena putri-putri pakaiannya sudah hampir telanjang.
Tetapi nggak ada pemerkosaan. Nggak ada, karena mereka sadar sudah dewasa. Yang cabul itu pikiranku dan kita, maaf bangsa ini bangsa yang masih kurang berkembang. Kita selalu menyalahkan orang lain, itu kita mari supaya pikiranku, hatiku, jiwaku jangan membuat jurang, jangan membuat gunung tinggi, lembah ngaret, dan berbuat dosa, berpikiran dosa, dan tidak benar, tidak jujur, bohong. Itu kita ciptakan sehingga hidup kita seperti orang turun gunung, turun jurang, dan lembah. Kita capek, ruwet. Kalau kita seperti yang dinubuatkan kita oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus, bertobatlah artinya selalu lurus, tegak lurus pada Allah terus. Allah tentu hal-hal yang baik, yang benar, yang adil, terus menerus. Kita akan hidup bahagia, hidup sukacita. Pada masa Advent ini kita minta untuk meneladan Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Pak Ibu, kita semua sudah dibaptis. Nanti kita renungkan tahun 2025. Gereja yang bertugas sebagai nabi, sebagai imam, raja. Kemarin gereja satu Katolik. Sekarang tahun depan, bentar lagi kita akan merenungkan gereja, tugas penutusannya sebagai nabi, imam, dan raja melekat dalam diri kita karena kita baptis. Lalu bagaimana sebagai nabi, dan kebanyakan nabi hidupnya tapi bahagia sejati karena selalu dekat pada Allah. Nabi bagaikan penyambung lidah Tuhan yang mengatakan apa yang diinginkan Tuhan, kehendak Tuhan, dan pada umumnya kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak manusia, kehendak masyarakat. Karena apa yang dilakukan oleh manusia itu kadangkala penuh dosa, tidak tulus, dan itu perlu diberi masukan, perlu dikritik. Dan itu tugas nabi, salah satu juga kita dibaptis memperoleh tugas itu. Lalu bagaimana sekarang kita diminta untuk menjadi nabi? Ini pernah saya tulis puluhan tahun yang lalu. Sebagai nabi yang dibutuhkan di dunia ini adalah orang yang pertama. Mari kita renungkan bersama. Nabi zaman ini adalah orang yang tidak bisa dibeli. Sekarang semua pakai uang. Mau jadi pejabat, mau jadi lurah, bupati, gubernur, semua pakai uang. Dan mau apa saja juga memakai uang biar lancar. Maka saudara-saudariku sebagai anak-anak Tuhan, aku sebagai nabi zaman ini, aku tidak bisa dibeli. Keinginan kita itu, tidak tahu negara kita ini, semoga Tuhan memberi rahmat yang banyak. Ya politikus, uang, dengan ya bisa dibeli semua. Kita sebagai nabi, aku tidak bisa dibeli. Lalu dunia ini membutuhkan orang-orang yang perkataan-perkataannya bisa diandalkan. Mari kita membentuk diri kita supaya tidak mudah bohong.
orang hidup bersama, entah di tengah masyarakat, entah komunitas gereja, yang penting bisa dipercaya. Dan kelemahan kita mudah berbohong. Diberi teladan oleh para pemimpin kita yang berbohong. Ini zaman postmodern, Bapak Ibu lebih tahu bagaimana orang yang tidak jujur berbohong. Yang diulang-ulang terus itu menjadi kebenaran. Tapi kita sebagai anak Tuhan dan kita sebagai nabi, kita harus bisa diandalkan perkataanku. Lalu dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang lebih menghargai karakter daripada kekayaan. Ini kelemahan kita. Para pemimpin kita kebanyakan tidak punya karakter. Yang dikejar hanya kekayaan. Baru saja ada viral pemimpin agama. Depan banyak orang jemaahnya menggoblok-goblokkan orang yang jualan es. Ada dia pemimpin agama. Tangannya sebelah kanan bawa doa terus. Tapi tidak karakter. Setelah itu ada yang memberi penjelasan dengan kata-kata yang kurang enak, rakyat jelata. Tuh para pemimpin kita ngomong, maaf itu rakyat jelata, rakyat melata, seperti budak saja. Para pemimpin kita itu pemimpin kita, tidak punya karakter. Kita sebagai anggota gereja keluarga Allah, supaya aku berkarakter itu. Kata-kataku, kata-kata surgawi, aku anggota gereja Allah. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang abadi, kasih. Karena hidupku diberi anugerah hidup langgeng, tidak hanya sesaat di dunia ini. Yang ku kejar hanya kekayaan, semua itu akan musnah. Maka Tuhan tidak suka akan hidup yang munafik, karena orang tidak punya karakter. Lalu dunia saat ini membutuhkan nabi yang mempunyai pendapat sendiri. Pendapat sendiri karena ya aku anak Tuhan, maka ya pendapat Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan dengan benar seperti bacaan pertama tadi, dengan takwa, maka hidupku damai sejahtera dan penuh sukacita. Semoga kita dalam masa Advent ini ya dididik oleh Tuhan supaya kita sungguh-sungguh menjadi nabi. Nabi bagi diriku sendiri. Maka tadi aku pikirkan pikiranku, renungkan hatiku, perasaanku, gelisah. Pada saat itu aku akan, kalau yang jahat, ku stop. Banyak orang mudah membunuh, mudah memperkosa, mudah apa sekarang ini membunuh orang tuanya, kakak kandungnya, saudara-saudara. Karena tidak mau memikirkan gejolak hatinya, pikirannya, jiwanya. Hanya berpikir pendek gitu. Semoga kita diingatkan menjadi nabi Tuhan saat ini, terutama dalam masa Advent ini, sehingga hidup kita sungguh jadi tanda untuk memberitahukan kerajaan Allah sudah dekat, sehingga hidup kita akan damai, penuh sukacita, karena bukan hal-hal yang lain kecuali Allah yang meraja, yang selalu menguasai hidup kita, dan lewat Anda Allah bersuara ke hal-hal yang tidak baik
supaya tetap hidup baik, hidup jujur, hidup sederhana, bertanggung jawab. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah